Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dwi Pratiwi dengan NPM 22130220027. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem peredaran darah manusia. Di sini saya membaginya menjadi beberapa submateri. Yang pertama yaitu ada definisi, yang kedua ada organ-organ, yang ketiga ada mekanisme, yang keempat ada gangguan-gangguan dalam sistem peredaran darah manusia, dan yang kelima adalah pencegahan gangguan sistem peredaran darah manusia. Oke, kita masuk ke submateri yang pertama yaitu definisi sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia adalah suatu sistem organ yang fungsinya memindahkan zat ke sel dan dari sel. Sistem ini yang menjamin kelangsungan hidup organisme. Nah, dengan kata lain, sistem ini memiliki peran yang amat vital dalam tubuh. Oke, kita lanjut ke submateri yang kedua yaitu organ-organ pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu ada jantung. Jantung adalah organ sistem peredaran darah yang bertugas memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah yang terletak pada rongga dada di antara kedua paru-paru di atas diafragma dengan posisi condong ke kiri. Di dalam jantung terdapat struktur jantung. Yang pertama yaitu ada serambi kanan yang berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh yang mengandung CO2 atau karbon dioksida. Yang kedua yaitu ada atrium atau serambi kiri yang berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru yang banyak mengandung O2 atau oksigen. Yang ketiga yaitu ventricle atau bilik kanan yang berfungsi menerima darah dari serambi kanan kemudian dipompa ke paru-paru. Yang keempat yaitu ada bilik kiri yang berfungsi menerima darah dari serambi kiri kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Organ yang kedua yaitu ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jalur bagi darah yang mengalir berasal dari jantung menuju ke jaringan tubuh dan sebaliknya. Menurut struktur fungsinya, pembuluh darah dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada pembuluh darah nadi atau arteri, yaitu pembuluh darah yang membawa darah meninggalkan atau keluar dari jantung. Arteri condong terdapat agak lebih dalam di dalam jaringan tubuh. Yang kedua yaitu pembuluh darah balik atau vena. Pembuluh darah balik atau vena adalah pembuluh darah yang mengangkut darah menuju ke jantung. Pembuluh balik terdiri atas 3 lapisan, yaitu seperti pembuluh arteri, yang ketiga yaitu ada pembuluh kapiler. Pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh yang menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil dengan ujung pembuluh balik. Oke, kita masuk ke organ yang ketiga yaitu ada darah. Darah adalah komponen dalam sistem manusia. Fungsi utamanya adalah sebagai kendaraan atau pengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Berikut ini adalah 4 komponen darah dengan peranannya masing-masing. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit mengandung hemoglobin yaitu proteinnya membawa oksigen. Darah akan berwarna merah cerah saat hemoglobin mengambil oksigen di paru-paru. Seiring aliran darah, hemoglobin akan melepaskan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Yang ketiga ada sel darah putih atau leukosit. Adalah bagian penting dari sistem kekebalan tubuh. Perannya adalah untuk membuat antibodi yang mengenali dan melawan benda asing penyebab penyakit seperti virus dan bakteri. Yang keempat ada trombosit. Trombosit adalah
Sel berbentuk oval kecil yang membentuk proses pembekuan darah. Trombosit juga bekerja sama dengan protein untuk mengontrol pengedaran darah. Oke, kita lanjut ke submateri yang selanjutnya, yaitu mekanisme atau proses dalam sistem peredaran darah manusia, yaitu ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan lagi ke jantung. Urutannya adalah ada jantung atau bilik kanan, kemudian ke arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, kemudian ke vena pulmonalis, kemudian ke jantung atau serambi kiri. Yang kedua ada peredaran darah besar. Peredaran darah besar merupakan peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik kiri jantung lalu diedarkan ke semua jaringan tubuh. Urutannya adalah jantung atau bilik kiri, kemudian aorta, kemudian seluruh tubuh, kemudian ke vena cava, kemudian ke jantung atau serambi kanan. Oke, kita lanjut ke submateri yang selanjutnya, yaitu penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama ada anemia. Anemia merupakan suatu keadaan kekurangan eritrosit atau hemoglobin. Yang kedua ada talasemia. Talasemia merupakan suatu kelainan pada eritrosit yang berakibat sel tersebut mudah rapuh dan rusak. Yang ketiga ada leukemia. Leukemia atau kanker darah merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh kelebihan leukosit. Yang keempat ada hemofilia. Hemofilia merupakan suatu penyakit yang berakibat sukarnya darah membeku ketika terjadi peredaran darah atau pendarahan. Oke, kita masuk ke submateri yang terakhir, yaitu ada cara menjaga sistem peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu menghindari makanan yang mengandung banyak garam dan gula. Terlalu banyak garam dapat menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang kedua ada melakukan olahraga secara teratur. Melakukan gerakan fisik dengan berolahraga menjadikan otot-otot tubuh menjadi makin kuat. Yang ketiga yaitu minum air putih sebanyak-banyaknya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.